Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas GJTL 2025 Q4 ya, gajah tunggal. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, untuk GJTL ini untuk reward bagian dividen ya. Kita lihat dulu perusahaan ini dia bagi dividen di tahun buku 2024 ya. Nah, cuman ini hanya baru 2 tahun ke belakang ya. Di tahun buku 2022 dia nggak bagi dividen. Nah, jadi kalau seperti ini bukan buruk ya, cuman memang masih belum rutin yang 3 tahun berturut-turut ke belakang. Buat saya penting ya untuk lihat apa perusahaan itu rutin bagi dividen, terutama 3 tahun ke belakang, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi kayak misalnya ya di tahun buku 2021, 2022 nggak bagi dividen, ya bisa jadi tadi gitu antara mungkin cuma untung di atas kertas saja atau mungkin punya kas yang nggak mendukung untuk bagi dividen, bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi perlu yang rutin gitu. Oke, nggak apa-apa ya, kita ini karena saham request kita lihat lebih lanjut. Kita langsung pilih ke kas tarakasnya dulu, yang turun dulu. Satuan jutaan ya, kita langsung pilih kas tarakas. Harus dilihat setiap kuartal karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu kecil ya, nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kasnya ini turun 113 miliar ya, turun 10%. Nanti kita cek lagi di laporan harus kasnya. Nah, sekarang kita ke ekuitas, ke saldo labanya dulu ya. Ini untuk melihat jumlah keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si gajah tunggal sampai 2025 Q4 telah profit sebesar 8,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagus ya karena dia bagi dividen setidaknya di 2 tahun ke belakang gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ke ekuitas milik yang ini nilainya. Nah, kita isi dulu. KNP-nya 0 ya. Oke, di sini kita lihat untuk secara rasio saldo laba terhadap modal awal ini di 3,8 ya, artinya gajah tunggalnya telah profit sebesar 3,8 kali modal awalnya. Contohnya misalnya modal 1 miliar telah profit 3,8 miliar ya di luar dividen gitu. Dan secara PBV ini saya rasa cukup murah ya di 0,37, potensi profitnya 170% kalau dia mencapai ke book value-nya. Book value-nya berapa ini? 3.000 ya, sekarang 1.110 ya per 2 April 2026. Dan dia juga udah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,47. Jadi memang secara PBV ini cukup murah. Nah, cuman kenapa nih kok dia dihargai murah? Apakah ini value trap atau enggak? Nah, kita lihat di lebih lanjutnya ya. Kadang bisa kalau kayak gini biasanya mungkin investor tuh cari dia satu antara rutin bagi dividen, dua atau enggak dia secara kondisi keuangan nggak begitu stabil gitu ya. Jadi atau mungkin belum ada sentimennya yang supaya orang berbondong-bondong melirik si gajah tunggal. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk penjualan bersihnya dulu ya. Ke penjualan ini harus dilihat karena penjualan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini memang pendapatan turunnya 364 miliar ya, turun 2% ya, tipis segini. Nanti kita kurangi harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Jadi misalnya ini 20%, jadi kalau teman-teman menjual barang 20.000, menjual barang 100.000, itu ambil profit quarter 20.000 ya gitu. Jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin juga besar laba bersihnya. Laba bruto dikurangi beban operasional, non operasional beban pajak, nanti kita dapat laba bersihnya ya, laba periode berjalannya. Ini kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat ya untuk laba kotornya dulu ya. Laba kotornya turun juga ya 8%, 326 miliar, tapi laba bersihnya naik ya 56 miliar ya, naik tumbuh 4,7%. Nah, secara PER ini memang murah ya, di bawah 5 ya, PER-nya di 3 gitu. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi misalnya dengan beli gajah tunggal dengan PER 3, harapannya udah balik modal gitu. Dan memang ini tampak menarik sekali ya, karena PBV rendah, PER juga di bawah 5 gitu ya. Saya rasa ini mungkin tinggal tunggu sentimen yang baik atau enggak tiba-tiba laba bersihnya melonjak gitu. Kayak waktu itu mungkin kasusnya si SMDR gitu, PER-nya rendah, PBV-nya rendah, begitu ada sentimen bagus, naik gitu ya. Tapi ini saya rasa cukup menarik ya, sebenarnya bisa diantisipasi juga kayaknya untuk GJTL. Ya, asumsikan aja tadi kalau misalnya mencapai ke book value-nya ya potensinya segini. Oke, sekarang kita lihat ke arus kasnya dulu ya.
Nah, di arus kas di sini kita lihat penerimaan kas ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini penerimaan kasnya memang tumbuh 3,6%, naik 696 miliar. Nah, penerimaan kas ini harus tinggi ya karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Di sini rasionya 112%. Jadi contohnya teman-teman menjual barang 100 juta, customer bayar 112 juta. Nah, 12 juta yang lebih tingginya itu selisihnya itu bisa jadi piutang yang mungkin belum tertagih. Ya, ini bagus gitu, tinggi seperti ini. Lalu kita uang dikumpulkan, dia bayar operasional, kita lihat net CFO-nya ya. Nah, di sini kita lihat net CFO-nya tumbuh juga ya, tumbuh 9%, naik 183 miliar. Ini wajib positif seperti ini. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya, entah itu supplier, karyawan dan seterusnya gitu. Jadi wajib positif. Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha di sini lain negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau enggak memelihara aset produktifnya. Nah, di sini kita lihat ekspansi usahanya dia lebih besar, hampir 2 kalinya lebih besar daripada periode sebelumnya. Ya, nah jadi yang seperti ini kan dia apa namanya toh? Ini kan plus ya. Ini min ya, tampak kurang gitu. Jadi biasanya kadang perlu pinjaman ya, dan di sini kita lihat ya, di sini untuk kas pendanaannya atau pinjaman ke bank di sini positif ya. Kalau positif dia dia ambil pinjaman, tuh ambil pinjaman, utang lagi jangka panjang jangka pendek. Nah, kalau misalnya dia negatif, dia lakukan pelunasan, bayar dividen, pelunasan ya. Jadi di sini polanya plus min plus, dan ada penurunan kas tara kas ya. Kalau ada penurunan kas tara kas, jadi perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompet. Nah, cuman memang kalau kita adjustment dividen gitu ya, ini dijumlahkan ya, ini memang surplus ya gitu. Nah, cuman memang seperti ini sebenarnya cash flow saya rasa masih sehat ya, cuman tampaknya mepet gitu. Tapi coba kita lihat dulu ke ini ya, ke resiko bisnisnya dulu berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Dan kita pindahkan dulu yang ini angkanya stabilitas jangka pendek, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat rasio lancar memang kuat ya di 1,65, cuman kas memang agak lemah sedikit ya di 0,17. Nah, tapi kita lihat untuk short term debt-nya, di sini ada utang bank jangka pendek yang jatuh temponya bank jangka panjang, obligasi sih udah lunas ya. Oke, kita jumlahan dulu. Plus 64344, yang sebelumnya 49866. Oke ya, di sini kita lihat ya memang untuk short term udah turun drastis ya, karena obligasinya udah lunas gitu. Udah beres gitu. Dan di sini memang rasio kas sampai short termnya memang saya rasa masih lumayan lah ya di 0,76. Cuman ya memang masih kurang saya rasa preferensinya kayak memang kan kita kalau bicara ideal di 1. Ya kalau gini kan jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 1,2 triliun, uang di dompet 925 miliar ya, jadi masih ada kekurangan gitu. Cuman kembali selama operasionalnya lancar, ada pelunasan pinjaman, ini nggak masalah. Cuman seingat saya, sepengalaman saya GJTL waktu yang periode-periode sebelumnya itu memang dia agak mepet ya. Jadi pun misalnya seperti ini ya, nanti konsekuensinya dividen mungkin lebih kecil gitu ya untuk yang dibagikannya. Memang segini dividennya 4,5%, saya rasa ya oke lah gitu ya. Cuman mungkin tergantung ya, relatif, karena ada yang bilang 4,5% itu terlalu mahal gitu ya, minimal 8% ada gitu ya, selera. Nah, sekarang untuk liabilitas jangka panjangnya kita pindahin dulu. Oke ya, di sini kita lihat DR-nya ngepas ya, dia ya masih di 1,07, lebih besar dari 1. Tapi untuk long term debt-nya di sini ada utang bank jangka panjang aja ya 1. Kita pindahin dulu. Di sini oke ya, saya rasa di sini kita lihat untuk long term debt to equity masih aman ya, di 0,38, masih di bawah setengah. Dan ini memang memang kalau saya lihat di sini memang total debt-nya agak naik ya. Cuman mengingat gitu ya perusahaan yang tampak ngepas, saya agak sedikit ragu ya kalau nanti Gajah Tunggal dia mau bagi dividen nggak di tahun buku 2025-nya ya, nanti harus dipastikan lo kasnya cukup atau enggak. Nah, saya rasa GJT setelah dipindahkan data-data keuangan, perusahaan ini saya rasa masih perlu 1 tahun lagi untuk membuktikan kalau dia memang punya kondisi keuangan yang stabil. Ya, tapi ini nggak bodoh ya, ini karena dia 2 tahun kebelakang dia sedang mencoba gitu ya, dia terbukti profit dan stabil ya. Nah, saldo labanya positif ya, telah profit sebesar 3,8 kali modal awalnya. Secara PBV cukup murah di 0,37. Potensi profitnya 170% kalau mencapai ke book value-nya ya.
PER ini juga memang murah ya, di bawah 5 gitu, di 3,1. Cash flow saya rasa masih kuat lah, segini masih oke gitu ya. Total debt-nya memang agak naik sedikit. Likuiditasnya mungkin sedikit kurang mix ya, tapi mungkin saya rasa sedikit kurang solid gitu. Lalu untuk solvensinya di sini saya rasa tadi karena kenaikan total debt, long term debt ya tadi perimanan utangnya, jadi dia agak lebih besar ya, meskipun masih aman di bawah 0,5. Saya rasa untuk GJTL mungkin resikonya rendah ke menengah, cenderung ke menengah sih saya rasa ya GJTL gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk GJTL ya. Dan saya selalu sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, naik turun saya nggak tahu, kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, digunakan aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.